Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Ramadan Berbagi. Wah, senang banget nih Bang Odi, kita sudah masuk di segmen kedua. Betul. Oh ya Bang Odi, aku mau nanya nih, kan kalau misalkan kita puasa terus sambil bekerja ya kayaknya tuh lemes gitu, kurang semangat gitu. Itu gimana sih Bang Odi cara mengatasinya? Oh, kalau Anda ataupun Krisna kurang semangat dalam bekerja, terutama juga saat puasa, caranya adalah harus mencari pasangan. Aduh, tampar keras kepala jomblo. Supaya kita punya motivasi, oh ternyata kita bekerja tuh buat pasangan kita. Oh enggak. Bercanda. Itu faktor kedua. Yang faktor paling utama adalah memang ada tips-tips tertentu nih, Kris. Ada apa tuh Bang Odi? Ada, saya juga kurang tahu, jadi kalau gitu kita lihat aja, ini dia informasi selengkapnya. Dan juga tantangan tersendiri. Karena di saat bulan puasa inilah kita suka mengeluh ataupun lemas saat bekerja. Walaupun begitu, biasanya aktivitas pekerjaan tidak ada yang berubah. Anda tetap bekerja seperti biasa dengan target-target yang bisa jadi lebih banyak lagi. Nah, agar tetap bersemangat dalam bekerja, Anda perlu melakukan beberapa tips ini pemirsa. Pertama, jangan tidur setelah sholat subuh. Tidur setelah sholat subuh akan memberikan sensasi kantuk yang berlebih. Akhirnya saat bangun Anda akan merasa masih kurang tidur dan terlihat lesu hingga tidak semangat bekerja. Apalagi tidur setelah subuh memang tidak dianjurkan dan dibenci dalam syariat Islam. Tidak tidur selepas subuh juga meningkatkan performa serta semangat Anda dalam bekerja. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan asupan makanan dan olahraga. Contohnya, saat berbuka puasa usahakan lebih memilih banyak konsumsi sayur serta buah-buahan dibandingkan gorengan. Tentu saja hal ini agar tubuh kita tetap mendapatkan stimulasi vitamin, protein, dan tenaga saat bekerja. Jangan lupa juga bisa menambahkan kegiatan olahraga ringan serta mengkonsumsi vitamin supaya badan tetap bugar. Selanjutnya, aturlah prioritas pekerjaan. Pekerjaan yang menumpuk menjadi sumber masalah bila tidak segera diselesaikan. Upayakan tidak menunda pekerjaan hari ini supaya tidak harus mengorbankan waktu untuk lembur kerja. Lembur kerja akan membuat diri merasa punya beban tanggung jawab pekerjaan kemarin yang belum rampung, sehingga produktivitas kerja pun menurun. Lalu trik berikutnya yakni memanfaatkan jam istirahat dengan sebaik-baiknya. Saat tiba jam istirahat, manfaatkanlah waktu untuk menghilangkan ketegangan otot saat bekerja. Jika pada jam sholat, bisa melakukan sholat, kemudian lanjut dengan meregangkan seluruh badan. Bisa juga tidur singkat selama 10 hingga 15 menit untuk memulihkan tenaga. Menurut penelitian, seseorang yang tidur siang selama 10-15 menit akan membuat seseorang menjadi fokus. Langkah terakhir, agar Anda tetap bersemangat dalam bekerja, ialah merencanakan buka puasa bersama rekan kerja atau keluarga. Berkumpul bersama orang-orang terkasih akan menambah energi Anda karena munculnya rasa bahagia. Tim Redaksi Badar TV. Oh gitu caranya. Itu, jadi bukan karena jomblo ya? Betul, bukan karena jomblo jadi nggak semangat. Karena memang ada tips-tips khusus. Nah, untuk lebih detailnya lagi nih Kris, pemirsa Badar TV akan mendapatkan informasi tentang kesehatan terutama selama puasa. Kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang sudah hadir. Assalamualaikum Dokter Haning. Assalamualaikum Dokter Haning. Oke, ya biar enak manggilnya Dokter Haning aja. Iya, Dokter Haning. Oke, siap. Wah, cantik banget nih dokternya. Kita akan berbincang terkait puasa nih, Dok. Kan aku ingin sharing nih terkait puasa. Kalau puasa tuh kadang bikin kita lemes, kayak gitu tuh apa sih penyebabnya, Dok? Penyebab dari lemes ya. Sebenarnya lemes itu banyak banget penyebabnya. Kalau kita puasa lemes ya wajar sebenarnya ya. Cuman kalau lemesnya sampai nggak bisa aktivitas sama sekali, kita harus pastikan dulu nih, dia lemes ini pertama kali setelah puasa atau memang dia punya riwayat lemes yang kronis. Bisa juga itu jadi salah satu gejala dari penyakit anemia, bisa juga kurang darah. Jadi memang kita harus cek dulu ke dokter, screening dulu, cek lab. Kalau memang tidak didapatkan penyakit penyerta dari penyebab lemas ya berarti kemungkinan bisa karena puasa. Mungkin dia salah kali dalam sahurnya, gimana komposisinya gitu. Jadi memang apa ya? Memang harus dibaca dulu ya ada riwayat, apakah ada riwayat sebelum puasa ataupun pas hanya puasa aja. Ya, pastikan dulu. Oke. Dok, kita dapat pertanyaan dari pemirsa Badar TV nih, dari netizennya. Jadi masuk ke media sosial kita, ada pertanyaan dari @maulana_sidik katanya, "Dok, apakah baik saat berpuasa
penderita diabetes ataupun darah tinggi? Maksudnya, apakah penderita diabetes ataupun darah tinggi itu baiknya berpuasa atau tidak? Oh, boleh dan baik ya. Oke. Tapi untuk darah tinggi, kalau untuk darah tinggi itu boleh. Malah Iya. puasa itu bisa mengontrol tekanan darah ya, jadi bagus. Cuman kalau untuk penderita diabetes ini memang ada beberapa aturan ya. Yang pertama, penderita diabetes kan pasti konsumsi obat. Jadi harus konsultasi dulu ke dokter penyakit dalamnya ya untuk pengurangan dosis. Karena nanti ada beberapa obat yang dia bisa bikin gula darah turun. Justru gula darah turun ini lebih berbahaya loh daripada gula darah tinggi gitu. Oh, gitu ya, Dok, ya? Jadi lebih bahaya gula darah rendah. Maka dari itu perlu konsultasikan kepada dokter penyakit dalam untuk nanti bisa mengurangi dosis ya. Gitu. Terus nanti untuk porsinya, porsi sahur maupun porsi buka puasa juga beda ya. Jadi kalau misalnya ibarat piring itu bundar ya, kita bagi porsi T ya. Jadi yang setengah lingkaran atas itu isinya adalah sayuran, buah-buahan. Itu perbanyak itu. Kemudian seperempatnya itu karbo. Nah, karbonya kita cari yang kadar gulanya rendah. Jadi misalnya nasi merah, kentang itu bagus. Terus seperempatnya lagi itu baru protein. Itu. Dan kalau bisa idealnya memang kita pada penderita diabetes kita anjurkan untuk cek gula darah ya. Jadi kalau bisa penderita diabetes itu punya GDS stick. Ya, jadi bisa cek di rumah. Ceknya nanti sebelum buka puasa dicek, kemudian kan makan ya, 2 jam lagi dicek lagi. Begitu pula pada saat sahur. Sebelum sahur dicek, setelah sahur dicek lagi 2 jam pas makan. Itu idealnya seperti itu. Itu kan kalau untuk penderita diabetes nih dok. Kalau untuk kita yang nggak ada penyakit bawaan dan lain sebagainya, tips dari dokter sendiri agar puasa terus tetap sehat bagaimana dok? Oke, kita bicara tentang puasa sehat itu bagaimana sih gitu ya. Oke, boleh. Jadi sebenarnya tubuh kita tuh akan mampu berpuasa dan puasa itu akan memberikan benefit yang baik kepada tubuh kita apabila tubuh kita sebelum puasa itu diberikan asupan terlebih dahulu nih. Jadi harus kalau bisa sebaiknya adalah sahur tuh wajib banget ya, sahur tuh wajib. Nah, sahur itu juga ada aturan. Jadi sahurnya disesuaikan dengan kebutuhan yang emang kita butuh, tubuh kita tuh butuh. Kita pada saat puasa, misalnya kita cuma rebahan doang nih, itu tetap ada proses metabolisme yang bekerja dan itu tetap membutuhkan bahan bakar. Bahan bakar dari mana kalau nggak dari sahur? Iya betul. Jadi rebahan pun kita butuh sahur, apalagi kita aktivitas seperti ini ya, bekerja, berpikir, berkarya itu kan butuh banget bahan bakar. Maka dari itu sahur harus wajib dan juga komposisinya harus pas, mengandung karbo, protein ya, kemudian serat, jangan lupa ya serat ya. Terus vitamin mineral dari buah-buahan, serat dari sayuran, dan yang paling penting adalah intake cairan. Kalau dewasa seperti kita paling nggak 2 liter lah sehari, tanpa penyakit penyerta ya. Jadi 2 liter itu untuk orang yang nggak ada penyakit maksudnya? Betul, dan itu dicicil ya, jangan sahur 2 liter. 2 liter langsung. Iya, saya juga berarti lambungnya tenggelam ya. Iya bisa. Nah dok, apa ya tadi saya tertarik soal yang nggak sahur nih dok, karena kan mungkin ini bahkan tadi malam pun saya nggak sahur dan mungkin pemirsa Badar TV dan kita semua pasti pernah yang namanya bangun kesiangan sehingga kita nggak sahur. Nah kira-kira dok apa sih langkah-langkah preventif, tindakan ataupun apa ya ketika kita buka, apakah ada asupan yang bisa menutup atau menutrisi tubuh kita karena nggak sahur itu dok? Maksudnya setelah buka kita balas dendamnya gimana nih buat yang nggak sahur gitu? Ya memang sebaiknya sahur, tapi kalau memang tidak bisa atau tidak bisa sahur ya udah nanti pas buka juga jangan kalap ya, ada aturannya. Buka pertama kita cairan dulu, intake cairan itu penting. Karena kalau kita langsung makan berat, khusus lagi rebahan kaget dia kan, belum siap bekerja dia udah dikasih tekstur yang berat untuk mencerna. Nah nanti kalau kita habis makan kita juga kenyang, akan minumnya jadi kurang ya sih. Iya, ya, betul. ya, jadi maka aturannya adalah yang pertama intake cairan dulu secukupnya, cairan air putih yang paling bagus. Baru setelah itu kata Nabi Muhammad kan berbuka dengan yang manis. Nah yang manis itu ya maksudnya adalah kalau bisa yang healthy, jadi kayak kurma, buah-buahan, probiotik, pokoknya yang bagus buat pencernaan. Itu dulu si cairan, appetizer ya. Terus yang ketiga kita break dulu nih, misalnya salat maghrib, barulah kita makan berat yang komposisinya seperti sahur tadi, karbo, protein dan lain sebagainya. Ya, baru nanti takjil tuh masuk yang keempat ya. Jadi jangan kebalik. Iya, takjil itu dessert kan, dessert kan di akhir. Jadi misalnya kita punya boba, simpan aja di akhir kalau masih muat gitu. Oh, jadi banyak tahap-tahapannya ya Bang Odi? Iya, memang kalau sehat itu, aduh, makanya jangan sakit deh karena buat sehat lagi itu susah ya. Iya, betul. Mending preventif ya. Iya benar. Iya, betul. Oh ya dok, aku ingin tanya nih terkait kita kan program diet sekaligus puasa nih. Itu bagaimana sih langkah-langkah yang baiknya menurut dokter? Iya, intinya puasa kan termasuk ibadah, jangan berlebihan. Dia juga tidak boleh berlebihan ya. Jadi tetap sahur dan tetap buka
seperti tadi komposisinya, hanya saja dikurangi karbonya dan lemak. Itu untuk diet ya. Jadi kan diet itu jangan cuma seputar kita mikir lemak aja. Minuman manis itu kan karbonya tinggi juga ya, itu juga dikurangi. Sebenarnya sama, tetap harus sahur dan harus berbuka ya. Jangan yang nggak sahur dan nggak buka, kurangi aja porsinya. Terutama lemak dan gula, ya? karbo. Iya. Oke, wah Gitu. banyak banget informasinya nih. Dok, saya juga masih ada pertanyaan lagi nih, Dok. Jadi soal tidur atau yang tadi kita bilang rebahan iya. selama berpuasa. Nah, Dok, tadi kan dokter bilang kalau selama rebahan pun memang metabolisme tubuh itu tetap bekerja ya, tetap berjalan. Nah, sebenarnya banyak orang yang bilang rebahan itu nggak baik. Kalau dari secara klinis nih, Dok, secara kedokteran itu seperti apa sih, Dok, gejalanya ketika kita terlalu banyak tidur mungkin ataupun misalnya kita begadang nih, karena biasanya banyak juga nih begadang sambil nunggu sahur. Itu gimana sih, Dok? Kalau misalnya yang tiduran terus, kalau kan kita nggak boleh ya terlalu banyak tiduran, karena kalau kita terlalu banyak tiduran tuh bisa ada gejala seperti pusing. Kita malah nggak konsentrasi gitu. Oke, baik Dok. Untuk yang terakhir mungkin tolong berikan dong Dok kepada pemirsa di rumah mungkin tips sehat untuk berpuasa sekali lagi mungkin Iya. himbau kepada pemirsa di rumah. Oke ya, kita simpulkan gitu ya dan bikin simpel. Jadi tips berpuasa supaya puasa itu sehat dan bisa memberikan benefit kepada tubuh kita. Yang pertama harus sahur ya, karena kalau nggak sahur nanti malah asam lambung naik, ya jadi malah mual dan lain sebagainya. Terus yang kedua sahurnya tolong ada aturannya ya, jadi ada komposisi yang memang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita. Apa aja butuhnya? Karbo, protein, lemak, serat, vitamin, mineral, dan jangan lupa intake cairan, itu yang paling penting. Itu ya untuk sahur. Dan untuk berbuka juga ada aturannya ya, jadi ada urutannya juga. Jadi jangan langsung kita makan nasi padang 3 porsi ya, tapi harus dari cairan dulu, appetizernya, terus makan berat, baru si takjil atau dessert gitu. Intinya sih. Oke, terima kasih banyak Terima kasih Dok. banyak, Dokter Iya. Nin. Nah, sekali lagi pemirsa ingat jangan makan nasi padang 3 porsi. Iya, sekaligus ya. Sekaligus. Berlebihan. Oke, terima kasih banyak dokter untuk Iya, tips sehatnya Dokter Nining, saat makasih berpuasa. banyak. Semoga sehat terus. Dan juga nanti kalau ada kesempatan lagi, sudi ya untuk main lagi ke Badar TV dan memberikan informasi untuk Badar TV pemirsa. Iya, betul. Ya Bang Odi, nanti kita akan balik lagi tentunya dengan informasi dan juga kuis ya. Iya, betul sekali. Tapi kita jeda dulu pemirsa, Iya. tetaplah bersama kami. Oke.